Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperjuangan dimanapun kalian berada. Karena ini lagi liburan, jadi gue pikir daripada gabut gak jelas, mendingan gue bikin podcast aja gitu kan. Biarpun gak ada yang dengerin juga gak apa-apa, tapi Allah pasti denger kok. Anggaplah kita di sini masih sama-sama masih belum banyak bertindak dan mungkin belum bisa dikatakan sukses. Nah, teman-teman pasti ingin sukses kan? Ya, semua orang bisa dipastikan 99% mau sukses. Yang jadi pertanyaan itu, gimana sih caranya biar bisa jadi milenial yang sukses, anak muda yang sukses? Sebenarnya sukses itu balik lagi ke masing-masing orang. Ya, karena definisi sukses bagi tiap orang itu beda-beda. Ada yang bilang sukses itu ketika kita bisa berangkatin orang tua haji atau umroh. Oh, sukses itu ketika kita bisa jadi diri kita apa adanya. Oh, sukses itu ketika kita bisa masuk kampus yang diinginkan. Atau sukses itu ketika kita bisa mendapat pekerjaan yang diidam-idamkan. Anyway, sukses itu tergantung bagaimana lo mendefinisikan, oke? Kalau misalkan nanya ke diri gue sendiri ya, menurut lo sukses itu apa sih? Pokoknya sukses buat gue itu tuh gini, gue bisa berhasil mencapai semua yang gue impikan, kemudian bisa membahagiakan orang tua juga terutama, bisa punya karya, bisa berkontribusi, gue juga bisa bermanfaat bagi orang lain mungkin dengan hal kecil ini misalnya ada yang dengerin, siapa tahu ada manfaatnya. Nah, semua itu harus dengan ilmu, ya kan? Semuanya butuh ilmu. Gue yakin kalian semua pasti ingin berjuang buat keluarga, pengen bahagiain keluarga dengan caranya masing-masing. Makanya sekarang kita harus bener-bener nyari ilmu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, biar nanti 2-4 tahun lagi misalnya, kita udah bisa ngasih orang tua. Jadi ginilah, tanemin dalam diri kalau selama ini kita jadi orang yang selalu dikasih, coba deh rasain jadi orang yang ngasih, beda rasanya. Nah, alhamdulillah gue udah nyoba dengan buka usaha sendiri terus menghasilkan. Lo harus setidaknya punya rasa pengen ngasih orang, itu harus seumur hidup. Biasanya kan kata orang bilang sekali seumur hidup kan, ya jangan, cobain seumur hidup ngasih terus gitu, biar nggak nerima mulu kerjaannya. Jadi ya emang feelingnya itu beda. Tapi sebelumnya kita harus usaha dulu, harus bersakit-sakit dahulu. Nah, di tahap ini biasanya banyak orang yang gak mau merasakan kegagalan, menghindari dari kegagalan, bahkan cenderung kayak, gue gak boleh gagal nih. Ya menurut gue mah kegagalan itu harus, karena ya bukannya kita sengaja gagal ya, bukan. Tapi maksudnya siap gagal, siap menerima hasil akhir, mungkin di semua urusan lah barangkali. Intinya gini guys, kita tuh kadang perlu merasakan kepedihan buat tahu bagaimana rasanya senang kan. Perlu merasakan susah buat tahu rasanya bahagia. Perlu merasakan sedih supaya bisa mengapresiasi lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan di saat kita lagi happy-happy gitu. Jadi memang gue pernah dengar, kalau ada orang yang hidupnya susah, makin susah tuh justru makin bagus. Berarti kesempatan dia buat dapetin kebahagiaan itu besar. Bahkan gak hanya soal dunia. Kenapa? Karena orang yang gak pernah merasakan sakit itu, merasakan rasanya pahit, dia tuh gak tahu rasanya hidup tuh seperti apa. Gak ada rasa berjuang mungkin, gak ada rasa yang menggebu-gebu gitu. Mulai dengan keadaan keluarga yang gak punya apa-apa misalnya, muncullah nih rasa, pokoknya gue harus sukses. Gue harus jadi orang sukses berlipat-lipat ganda, bisa bahagiain orang tua gue. Jadi semakin sakit harusnya semakin besar pula kesempatan buat jadi orang sukses. Semakin besar pula peluangnya. Asalkan ketika kita sakit, gak berlarut-larut di situ, sedih secukupnya, nangis pun sewajarnya. Nyari duit emang susah, makanya hidup itu harus berjuang kan. Dilatih dari ketidaknyamanan. Nah, dari ketidaknyamanan ini penting bagi anak muda, penting sekali. Karena kadang yang nyaman-nyaman itu musuh.
Yang bikin nyaman itu musuh. Dia tuh cuma ilusi. Paham gak sih gue ngomong apa? Jadi gini, hidup itu harus seimbang kan? Misalnya kebahagiaan sama kesedihan. Itu gak boleh porsinya banyakan kebahagiaan atau kebanyakan kesedihan. Dan menurut gue kebahagiaan itu seperti deposit. Makanya kita mikir ke depan. Jangan pas udah di depan baru kepikiran. Jadi persiapkanlah diri kita. Kembangkanlah apa yang menjadi hobi kalian, kembangkan apa yang kalian sukai, dan harus telaten. Karena semuanya butuh waktu, butuh komitmen. Ya, masa baru nyobain satu gak berhasil udah pindah lagi ke yang lainnya? Gak berhasil, pindah lagi. Ya kapan kita tahu kalau itu berhasil gitu loh. Dan yang paling penting juga adalah berdoa. Sudahkah kita berdoa agar jadi orang sukses dunia akhirat? Mungkin sebagian dari kita ini kelewat. Hanya ada keinginan tapi nggak sampai diucapkan, Ciel. Tapi kalau menurut gue punya keinginan aja itu udah bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau itu diucapkan, diafirmasikan atau diomongin terus. Tanamkan keyakinan kuat bahwa soon I will be there, soon I be there. Dan gue selalu doa itu gue ulang-ulang. Karena dengan berdoa, manusia bisa dibolak-balikan hatinya, dibukakan pikirannya. Satu lagi, perbanyak bersolawat. Karena kalau kita bersolawat kepada Nabi, itu kan sama saja seperti kita memberi dukungan kepada beliau. Kan kalian pernah dengar juga, siapa yang bersolawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Kalau kita mendukung Nabi, Allah pun akan mendukung kita. Jika Allah udah mendukung kita, insya Allah lah gak ada yang gak mungkin. Intinya itu aja sih, punya keyakinan yang kuat, dikombinasiin sama kerja keras, sama doa, sama ikhtiar, dan jangan lupa keluarlah dari zona nyaman. Misalnya nih, kalau lagi nyaman-nyaman, lagi enak-enak, langsung cari cara yang bikin kalian gak nyaman. Kenapa? Ya, karena kenyamanan akan membunuh kita. Kita jadi terlena dan malas. Alhasil ya begitulah. Jadi yang paling pasti cara membuat gak nyaman itu menurut gue dengan memperbanyak ibadah. Kan buat bisa bangun, wudhu, sholat, itu cukup berat apalagi kalau bukan wajibnya. Misalnya jam 15 azan asar. Nanti jam 15 lewat 5 aja, 15 lewat 10 aja, dan seterusnya. Nah makanya yang bikin kita gak nyaman itu ketika lagi enak-enak tidur, bangun jam 3, sholat tahajud, terus yang lain pada aktivitas, kitanya minggir dulu, sholat duha. Emangnya mudah dilakuin? Terusin aja begitu, insya Allah ujung-ujungnya ketagihan kok. Kayak misalnya baca wirid, baca zikir, atau segala macam. Kalau di jalan gitu pasti banyak yang milih mending dengerin lagu daripada sholawatan gitu kan, biasanya anak muda. Mending nongkrong lah daripada baca Quran. Ya justru itu tantangannya. Pokoknya make yourself uncomfortable, gitu aja sih. Perasaan dari tadi gue gitu aja sih, tapi gak selesai-selesai. Terakhir deh, kita harus konsisten, bertahan dengan perjalanan konsistensi yang up and down. Ada kalanya kita menemukan titik galau, titik bosan. Pokoknya ingat kembali kepada prinsip awal. Apa sih yang membuat lo harus ngelakuin ini? Apa tujuan lo yang sebenarnya? Dan berpegang teguhlah sama keyakinan tadi. Intinya gini, selalu tanamkan kepercayaan pada diri kita bahwa yakinlah kita pasti bisa, yakin kita pasti dapat, itu aja. Dan satu lagi, kalian gak perlu tahu orang ngedukung kita apa enggak, gak perlu tahu juga orang tuh suka sama kita, gak perlu tahu juga siapa yang benci, siapa yang suka. Fokus on yourself, dan fokus sama apa yang lo lakuin. Dan itu butuh ketelatenan. Apapun yang dilakukan dengan telaten, dia akan berhasil. Apapun yang dilakukan dengan sabar dan penuh konsistensi, dia akan berhasil. Intinya adalah hargai setiap proses kehidupan. Sebab ya pada akhirnya setiap orang punya porsinya masing-masing kan.
hingga standar kehebatannya pun tak selalu sama. Jalani porsimu, nikmati prosesmu. Kejarlah kemenangan versimu dengan caramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.